Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? Great. I do hope all of you are fine and always keep spirit to follow our lessons today. Well, let us start by reciting Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, after that, we take a pray first. Don't remember, before we study, we take a pray first. Let's pray. Ya Allah, we are going to start our lesson today. Please open our mind in order that we can understand our lessons well. Amen. Okay, well students, in the part 1, we have studied about narrative text. And in this lesson, we also study about narrative text but in the part 2. So I think it doesn't matter if I explain again about narrative text, so you can understand more and more about narrative text. Okay, but before that, I always remind you students to always keep your health, to postpone the spread of COVID-19 by using masks everywhere you are, wash your hand every time, and keep health by consuming the healthy food. Well students, now we move actually what we know about the narrative text, what should be discussed in the narrative text. Okay, the aims or the goals of our lesson today is 1. Identify the social function of narrative text, the generic structure of narrative text, and know the language features of narrative text. The second one, identify the content or the information in the narrative text. The third is reading or identify or mention which one the part of story that contain or consists of moral value. And the fourth is arrange the narrative text. Oke, jadi adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengetahui fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan tentang teks naratif. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi isi cerita atau memahami informasi yang terkait pada teks naratif. Yang ketiga, mengetahui atau menyebutkan bagian yang mana pada cerita yang mengandung pesan moral yang bisa kita ambil dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang terakhir adalah bisa menyusun cerita. Jadi the next letter there is a jumble story, ada cerita yang teracak yang kemudian Ananda susun untuk menjadi sebuah cerita yang bagus. Okay, next. Before I talking far about the material, sebelum saya lanjut lebih jauh, we went back to the flashback. Kita kembali ingat dulu ketika kita kecil, when you were a child, do you still remember? Ketika kalian masih kecil, Ananda masih ingat, before you sleep in the night, sebelum tidur pada malam hari, maybe your parents, brothers or sisters or other family tell you a story. Yes, what kind of story? Jadi sebelum tidur ketika kita masih kecil dulu, apakah itu mungkin orang tua kita, saudara kita, kakak kita, atau keluarga yang lainnya sebelum tidur pada malam hari itu menceritakan sebuah cerita. Okay, what kind of story? Cerita apa saja yang diceritakan? Good, about parent experience in the past time. Okay, cerita pengalaman orang tua di masa lalu. What else? Apalagi? About cerita hewan. Oke, tentang kancil atau deer, ataukah dongeng, ataukah legenda-legenda, atau cerita rakyat, atau mitos. Ya, that's all a narrative text. Jadi itu semua adalah contoh narrative text. Now we will discuss more about narrative text. Jadi pada pembelajaran kita kali ini kita akan membahas tentang apa itu definition of narrative text, pengertian daripada narrative text, kemudian the purpose of the text, tujuan narrative text, kemudian yang ketiga adalah the generic structure of narrative text.
Kemudian language features of narrative text, ciri-ciri bahasanya atau unsur kebahasaannya. Kemudian example of narrative text, contoh narrative text, dan how to identify the part of generic structure. Bagaimana kita mengidentifikasi generic structure-nya, bagian-bagian teksnya pada teks naratif. Oke. What next should be known? Apalagi yang kita tahu dan akan discuss about itu? Well, the first is what is narrative text? Apakah pengertian daripada naratif teks itu? Atau apa sih naratif teks itu? Well, narrative text is a narrative or a piece of text which tells a story or imagination story and entertains the reader or listener. Jadi, naratif teks itu adalah suatu teks yang menceritakan sesuatu imajinasi atau karangan cerita yang bertujuan untuk membantu atau menghibur para pembaca atau si pendengar. So, next we move to the next. What next should be known? Apalagi yang harus kita tahu tentang narrative text? The purpose or the social function of narrative text. Jadi tujuannya ini teks naratif apa? So, the purpose of narrative text is to amuse or to entertain the reader. Jadi tujuan daripada teks naratif ini atau fungsi daripada teks naratif ini adalah untuk menghibur para pembaca. Next, there is the generic structure of narrative text. Jadi naratif teks itu bukan asal teks yang ditulis saja, tapi sesuai dengan struktur atau kaidah-kaidah penulisan daripada naratif teks. What is the first? Jadi yang mana pertama itu adalah orientation. Jadi orientasi. Jadi orientasi di sini where is the scan or took place, when and what the story happened. Jadi di orientasi ini adalah menceritakan di mana kejadian suatu cerita, kapan terjadinya, and introduce the participant of the story, dan memperkenalkan tokoh-tokoh pelaku atau peserta yang terlibat dalam cerita. The second one is complication. Apa itu complication? Yaitu conflict. Where is the rise of conflict or cause the problem which leads to the crisis of the mind participant. Jadi di complication ini adalah proses terjadinya suatu masalah atau masalah mulai muncul. Dari berbagai masalah mulai muncul, ini adalah bagian yang disebut complication. Kemudian the third part is bagian ketiga atau struktur yang ketiga itu adalah resolution, resolusi atau solusi. Ya. Apa itu resolution? The problem is resolved. Jadi resolusi di sini adalah ketika masalah itu sudah terselesaikan atau pada bagian cerita ini masalah yang ada di complication tadi itu sudah teratasi. And then the last, yang terakhir adalah reorientation. This is the using remark to the story and it is optional. Jadi reorientasi di sini adalah yang tidak selalu ada, itu adalah pilihan. Namun it consists of moral lesson. Yang mana di akhir ini adalah penutup yang mana biasanya mengandung pesan moral or advice or teaching from the writer atau berupa nasihat-nasihat kebaikan dari si penulis untuk kita ambil sebagai pelajaran, we can take as a knowledge to apply in our life yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Then, we move to the language features of narrative text. Kita pindah kepada unsur kebahasaan atau ciri-ciri kebahasaan naratif text. Yang bagaimana sajakah ciri-cirinya? The first is using simple past tense. Jadi ciri yang pertama itu adalah menggunakan bentuk kalimat past yang terjadi di masa lampau. You can see from to be or the verb. Jadi untuk tahu bahwa ini adalah sesuatu hal yang terjadi di masa lampau, you can see, Ananda bisa lihat dari to be-nya, kata kerja dan kata kerjanya yang berbentuk kedua. The second, yang kedua adalah using time conjunction. Jadi menggunakan kata sambung waktu seperti then, before, after that, when, finally. Jadi itu semua adalah contoh kata sambung time conjunction lainnya. Yang ketiga adalah using adverb of time, menggunakan keterangan waktu. Keterangan waktu seperti once upon a time. Jadi di situ ditulisan bukan upon ya, tapi upon. Once upon a time, one day, first time ago, or several years ago, dan contoh lainnya. Jadi kata keterangan waktu ini yang biasanya berada pada paragraf pertama, yaitu misalnya once upon a time yang berarti pada zaman dahulu kala, atau one day, suatu hari, atau past years ago, atau beberapa tahun yang lalu, dan sebagainya. The fourth, dan yang keempat adalah using action verbs, menggunakan kata kerja yang berbentuk kedua. So, you have to master regular verb and irregular verb, either verb, the form present, past, or participle. Jadi kita menggunakan kata kerja di sini. Jadi Ananda harus menguasai kata kerja regular verb yang beraturan dan irregular verb yang tidak beraturan untuk mengetahui perubahan-perubahan penggunaannya dari present, dari kemudian berubah jadi past, kemudian menjadi participle. Jadi di narrative text ini kebanyakan atau semua kata kerja yang digunakan dalam bentuk kedua. Example, kill. Kill itu adalah kata kerja beraturan. Jadi bentuk pasnya dan ketiganya itu cukup ditambahkan ed. Kemudian pada contoh itu duck. Duck itu adalah dig, duck, duck. Jadi bentuk pertama dig, bentuk pasnya duck, partisipalnya adalah duck, yang berarti menggali. Kemudian contoh lainnya adalah go, when, gone. Ini adalah irregular verb yang mana bentuk pertama, kedua, dan ketiganya itu berbeda. Misalnya go, bentuk presentnya, kemudian bentuk pastnya itu berubah jadi when, kemudian bentuk ketiganya berubah menjadi gone. So, you have to master the form present form, past form, and the participle form. Jadi Ananda itu diharapkan bisa menguasai bentuk kata kerja, bentuk pertama, kedua, ketiga, atau bentuk presentnya, past, dan participalnya. And then the fifth, yang kelima adalah using direct speech, menggunakan kalimat langsung. Okay, next. What else? Yes, the types of narrative text. Ya, jenis-jenis narrative text. Apa saja jenis narrative text itu? Okay, we can see like autobiography, biography, cultural narratives, fables, fairy tales, folk tale, legend, myth, recount, science fiction, and traditional tales. But in this lesson, we will be focused only fables, legend, and folk tale.
Jadi pada pembelajaran ini jenis naratif teks yang kita akan pelajari itu cuma fokus pada fables, yaitu cerita hewan seperti mouse, deer, and tiger, cerita hewan seperti kancil dan harimau, and then the legend, apa itu legenda seperti sang kuryang, and folktale. Apa itu folktale? Ya, bagus, cerita rakyat. Oke, example of folktale, contohnya folktale itu adalah Shallot and Garlic, tentang bawang putih dan bawang merah. Oke, this is one example of legend I give you. Jadi ini adalah salah satu contoh legenda yang saya berikan, yaitu The Legend of Surabaya, yaitu legenda tentang Surabaya. Oke, let's read the story together. Mari kita baca sama-sama story-nya, ceritanya. A long time ago in East Java, there were two strong animals, Sura and Baya. Sura was a shark and Baya was a crocodile. Actually, they were friends, but when they were hungry, they were very greedy and didn't want to share their food. They fought for it and never stopped. Jadi pada zaman dahulu kala di Jawa Timur itu ada hewan yang sangat kuat atau hewan yang sangat liar, yaitu Sura dan Baya. Sura ini adalah seekor hiu, sedangkan Baya ini adalah crocodile atau buaya. Sebenarnya mereka ini adalah berteman, tapi ketika mereka lapar, mereka sangat rakus dan tidak mau berbagi makanannya masing-masing, sehingga mereka berkelahi dan tidak pernah berhenti. One day, Sura and Baya were looking some food. Jadi pada suatu hari, Sura dan Baya itu pergi mencari makanan. But they didn't want to share and they fought again. Tapi mereka tidak mau berbagi dan berkelahi lagi. After several hours, Sura and Baya had planned to stop their fight. Jadi setelah beberapa jam itu, Sura dan Baya berencana atau mempunyai usaha untuk berhenti berkelahi. Apa itu? Sura live and look for food in the sea, and Baya live and look for food on land. Jadi keputusan mereka itu supaya tidak berkelahi adalah mereka memutuskan bahwa Sura itu tinggal dan mencari makanan di laut, dan Baya itu hidup dan tinggal di darat. Oke, next story. Cerita selanjutnya, but one day, tapi pada suatu hari, Sura went to the land and look for food in the river. Jadi si Sura ini dia pergi ke daratan dan mencari makanan di sungai. Baya was angry when he knew that Sura was broke the promise. Baya sangat marah sekali karena si Sura ini melanggar janji. Dan Sura and Baya fought again. Akhirnya Sura dan Baya kembali berkelahi lagi. And finally, dan pada akhirnya Sura was gave up and he went back to the sea. Dan pada akhirnya Sura memutuskan untuk berhenti, menyerah dan kembali di laut. Okay, that's all the story about Sura and Baya. When the people then always talk about the fight between Sura and Baya. Akhirnya orang-orang selalu bercerita tentang perkelahian antara Sura dan Baya. And they name the place of the fight of Surabaya. Akhirnya mereka, masyarakat di situ memberikan nama tempat itu yang diberi nama sebagai Surabaya. It's from Sura and the shark and Baya the crocodile. Jadi itu nama yang diambil dari Sura yang sebagai hiu dan Baya sebagai crocodile. People also put their vows as the symbol as Surabaya City. Dan akhirnya orang di situ memberikan simbol
ya atau patung di tempat itu, yaitu gambar crocodile and shark, gambar buaya dan hiu. Okay, next. Now we identify the story about the legend of Surabaya. Sekarang kita identifikasi dari cerita yang tadi by using the generic structure, the language features, and part of generic narrative text. Jadi kita lihat bagian-bagian daripada cerita itu. Kita mulai dari orientation, yang mana di situ orientationnya, yang mana orientasi tadi itu adalah when and where is the take place of the story and which one the participant of the story. Yang mana di orientasi ini terdiri dari partisipannya itu ada berapa? Oke, good. Ada 2, yaitu Sura dan Baya. How about the character of Sura and Baya? Bagaimana karakter daripada si Sura dan Baya ini pada cerita? They are greedy. Jadi mereka itu sama-sama rakus, greedy, and egois, dan sama-sama egois. Protagonis. Jadi mereka di sini bertindak sebagai protagonis. You can see in the paragraph 1 line 3, kalian bisa lihat pada paragraf pertama baris ketiga, when they were hungry, they were very greedy. Jadi kita bisa tahu bahwa si Sura and Baya ini adalah seekor hewan yang rakus ketika kita melihat pada keterangan paragraf 1 baris ketiga, yaitu they were very greedy. Mereka sangat rakus. And then the place, where is the place? Where is the place of the story? Kemudian tempatnya, di mana tempat ini terjadi? Cerita ini terjadi in East Java. Jadi terjadi di Jawa Timur. We can see in the first paragraph line 1. Jadi itu kita bisa tahu bahwa terjadi di East Java dari keterangan tulisan bahwa a long time ago in East Java there were 2 strong animals. Kita bisa lihat bahwa pada zaman dahulu kala di Jawa Timur itu ada 2 hewan yang sangat kuat. Okay, now we move to the time. Kita pindah di waktunya. Kapan terjadi? When it happened? It's a long time ago. Itu terjadi beberapa waktu atau beberapa tahun yang lalu atau pada zaman dahulu kala. We can see in the paragraph 1. Kita bisa lihat pada paragraf 1 line 1, it's a long time ago. Jadi ini a long time ago, ini adalah the language features about adverb of time. Jadi a long time ago ini adalah salah satu keterangan tentang waktu yang terjadi. Okay, now we move to the complication. Ya, kita pindah kepada complication. What is complication? Ya, where is the start a problem? Mulai terjadinya masalah. We can see when they were hungry, they were very greedy and didn't want to share their food. Jadi masalah ini terjadi atau mulai terjadinya konflik ketika mereka tidak mau berbagi makanan. Ketika mereka lapar, mereka tidak mau saling berbagi, akhirnya mereka berkelahi. Disinilah mulai terjadi konflik yang pertama. Kemudian konflik yang kedua yang mana? Ketika Sura dan Baya sudah memutuskan untuk tinggal di tempat yang sudah ditentukan. Sura tinggal in the sea, Sura live in the sea, and Baya live in the land. Jadi Sura dan Baya itu memutuskan untuk pergi dan hidup di tempat yang berbeda, yang masing-masing sudah diputuskan. Namun si Sura ini melanggar janji itu. Nah, dia tidak memperhatikan janji yang pernah diputuskan, yang menyebabkan Sura sangat marah. And then what is the solution? Ya, resolution.
atau solusi dari masalah yang terjadi di complication di atas itu terselesaikan atau diselesaikan. We remember that what is the resolution? Resolution is the crisis resolved or the problem is solved. Jadi problem itu teratasi. Jadi masalah teratasi, yang mana itu penyelesaian masalahnya. We can see Sura and Baya had planned to stop their fault. Sura lived and look for food in sea, and Baya lived and look for food on land. Jadi cara untuk menyelesaikan masalah mereka itu yang sering berkelahi yaitu diputuskan untuk tinggal di tempat yang berbeda. Yang mana Sura itu tinggal di laut dan si Baya ini tinggal di daratan. Kemudian solusi yang kedua, Sura was gave up and he went back to the sea. Jadi solusi yang kedua, karena tadi terjadi lagi konflik yang kedua karena melanggar janji, akhirnya si Sura menyerah dan kembali ke laut. What is the last generic structure? Jadi apakah struktur terakhir daripada cerita ini adalah reorientation. Reorientation here we can see from the last paragraph. It's talk about people then always talk about the fault between Sura and Baya. They name the place of fault as Surabaya. It's from Sura as a shark and Baya as the crocodile. People also put their fault as the symbol as Surabaya city. Nah, reorientasi ini adalah terkadang kata akhir penutup dari sebuah cerita yang menjelaskan tentang terjadinya suatu cerita itu atau legenda akhir daripada cerita, sehingga disebutlah kota Surabaya, Surabaya City, yang diambil dari simbol Sura dan Baya tadi. And then the writer want to give us the moral value. Jadi penulis itu ingin memberikan juga pelajaran moral yang kita bisa ambil dari cerita, yang kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti we should not be greedy and egoist. Jadi moral value yang kita bisa ambil dari cerita tadi tentang Sura and Baya is kita harus saling berbagi. Kita tidak boleh rakus dan egois. Okay, students, that's all the explanation about the narrative text. If you have a question, kalau kalian punya pertanyaan and still there is something don't understand, masih ada yang belum dipahami, you may write down your question in the chat or the komentar. Yeah. Okay. Next, students, your activity. You may take out your handbook. Kalian bisa mengeluarkan buku cetaknya. You may see and open your book page 116 and 17. Kalian bisa buka buku cetaknya di halaman 116 dan 117. Now, your activity untuk pembelajaran kalian, arrange the narrative text, menyusun cerita naratif ini. I give you about the legend. Saya memberi legenda, tugas legenda, yang mana the story is a jumble. Ceritanya itu adalah cerita acak. So there is 3 parts in your task. Ada 3 bagian dalam tugas kalian. The first is a picture. Yang pertama adalah gambar. The second one is a letter. Yang kedua adalah huruf. Yang ketiga adalah explain or story. Jadi yang ketiga itu adalah cerita atau keterangan. That will you matching, yang akan kalian pasangkan suitable with the picture, sesuai dengan gambar. So the picture is arranged. Gambar yang ada itu sudah tersusun sesuai dengan susunannya. But the letter and the explanation of story, tapi ceritanya itu dia teracak. Jadi your task to choose the best letter and the story.
Kalian mencari huruf yang sesuai dengan gambar dan keterangan ceritanya. You see, may open your LKPD that I have shared to you. Jadi kalian bisa buka sekarang LKPD-nya yang sudah dibagikan kepada Ananda sekalian. Okay, thank you very much for your attention today. Terima kasih banyak atas perhatian Ananda sekalian. I do hope all of you are always keep your health. Jangan lupa selalu untuk menjaga kesehatannya, to postpone the spread of COVID-19 untuk menghindari atau mencegah terjadinya penyebaran COVID-19 by using always mask, untuk menggunakan masker selalu, wash your hand every time, cuci tangan setiap waktu, and consume the healthy food, dan mengkonsumsi makanan yang sehat. Okay, let us closing our meeting today by reciting Hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next lesson.